Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 4 ya. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang materi gagasan pokok dan bunyi. Yang pertama, kita akan belajar materi gagasan pokok. Sebelum kita belajar lebih lanjut, marilah kita simak bacaan berikut ini. Suku Jawa berasal dari Pulau Jawa. Jawa sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahasa yang digunakan oleh suku Jawa adalah Jawa. Alat musik tradisional Jawa yaitu berbagai macam seperti Jawa Timur musik tradisionalnya gamelan, Jawa Barat angklung, Jawa Tengah bonang. Suku Jawa juga mempunyai tarian daerah yaitu tarian gambyong, tarian kuda lumping, tari serimpi, dan lainnya. Rumah adat suku Jawa yaitu rumah joglo, rumah kampung, rumah limasan, rumah tajuk. Pada saat ini, Pulau Jawa menjadi salah satu kota pariwisata yang sering dikunjungi wisatawan. Nah, dari bacaan tersebut, apakah anak-anak menemukan intisari atau hal-hal yang selalu dibahas dalam bacaan tersebut? Ya, benar sekali bacaan tersebut. Intinya yaitu membahas tentang pengenalan suku Jawa. Selain gagasan pokok, terdapat pula gagasan pendukung. Nah, di manakah letak gagasan pendukung? Letak gagasan pendukung yaitu pada kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang suku Jawa. Nah, jadi gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditemukan pada awal, tengah, atau akhir paragraf. Jika di akhir paragraf, biasanya diakhiri dengan kata jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, atau berupa kesimpulan. Gagasan pendukung terdiri dari beberapa paragraf yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Berikut beberapa cara untuk menemukan gagasan pokok ya anak-anak. Cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Yang ketiga, temukan unsur kalimat utama. Yang keempat, temukan kalimat penjelasnya. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang bunyi. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Segala benda yang bergetar maka akan menghasilkan bunyi. Sekarang dengarkanlah bunyi-bunyi di sekitarmu dengan seksama. Kamu akan mendengar berbagai macam bunyi. Ada bunyi yang terdengar melengking seperti jeritan dan ada juga bunyi yang terdengar rendah. Selain itu, ada pula bunyi yang sangat kuat seperti bunyi bom. Tetapi ada juga bunyi yang sangat lemah seperti suara bisikan. Tinggi, rendah, atau kuat lemahnya bunyi bergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Apakah frekuensi, amplitudo, dan resonansi itu? Ayo kita pelajari lebih lanjut ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu frekuensi. Banyaknya getaran bunyi disebut frekuensi. Semakin banyak getaran berarti frekuensi semakin besar. Akibatnya
bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Ayo kita kenali satu-satu ya anak-anak. Kita bahas dari yang pertama, yaitu infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar manusia karena frekuensinya yang terlalu rendah. Nah, berikut contoh-contoh dari infrasonik. Yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Audiosonik juga dapat didengarkan hewan ya anak-anak. Kita lanjut, yang ketiga yaitu ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 per detik. Nah, hewan yang mampu mendengar bunyi ultrasonik ini seperti kelelawar dan lumba-lumba. Sekarang lanjut, yang B yaitu amplitudo. Kuat atau lemahnya bunyi bergantung pada simpangan getar atau amplitudo. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi yang dihasilkan. Contoh dari amplitudo yaitu bunyi pesawat yang lepas landas ya. Yang C yaitu resonansi. Gejala resonansi dapat kita amati pada kentongan. Pada kentongan dibuat berongga agar menghasilkan bunyi yang nyaring daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul. Berikut contohnya ya. Demikian pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan.